Selamat pagi anak ibu kelas 3C. Apa kabar anakku? Salam jumpa. Mudah-mudahan semua anak ibu sehat-sehat. Mudah-mudahan semua anak ibu dalam keadaan semangat, ya. Dalam keadaan semangat, tidak kekurangan suatu apapun, dan juga keluarga kita anakku, ya. Itulah doa kita. Apakah anak ibu ini semua sudah bangun? Anak ibu sudah bersiap-siap untuk belajar. Ibu mengharapkan semua belajar ya, karena sebentar lagi kita akan ujian. Nah, anak ibu semua kelas 3C, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin kamu sudah bosan nakku yang dari ini, tetapi doa kita semoga COVID-19 ini selesai anakku, ya, biar kita tatap muka seperti abang-abang kita. Nah, kita lanjutkan pembelajaran kita anakku, yaitu tema 3. Nah, tema 3 benda di sekitarku. Sub 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pembelajaran 6. Ya, kita sudah banyak belajar tentang perubahan wujud. Benda itu dapat berubah wujud, ya. Berubah wujud apabila dipanaskan, apabila didinginkan, ya, dapat berubah wujud, dapat berubah bentuk, ya anakku. Jadi, misalnya benda cair, kalau dipanaskan dia akan bagaimana anakku? Akan menguap. Kemudian air misalnya kalau kamu masukkan ke dalam kulkas, ke dalam blazer misalnya, ya, blazer itu kita masukkan ke dalam itu misalnya, akan bagaimana dia? Akan membeku. Itulah perubahan wujud, perubahan bentuk, dapat menguap, mencair, mengembur, ya nah. Lalu yang berikut, air itu menguap, ya. Misalnya ada air di kolam, ada air di sungai, ada air di danau. Nah, air itu menguap karena apa anakku? Karena apa Tipen? Air itu menguap karena apa Lydia? Frederick? Karena dipanaskan. Karena panas matahari anakku, ya. Misalnya air di kolam itu menguap dia karena panas matahari. Nah, air yang kita masak itu misalnya, ya, menguap dia. Kita buka tutupnya itu nanti, itu akan menguap. Karena apa anakku? Karena dipanaskan, ya. Jadi air itu menguap, dan uap air itu anakku berubah nanti menjadi awan. Uap air tadi itu berubah menjadi awan, dan awan itu berubah menjadi titik-titik air. Nah, kemudian titik-titik air itu akan turun ke bumi, turun ke bawah. Itulah yang disebut apa nak? Itulah yang disebut hujan, ya. Menguap air itu. Lalu uap air yang naik itu akan berubah menjadi awan. Dan awan itu nak menjadi titik-titik air. Dan titik-titik air itu turun ke bumi yang disebut dengan apa anakku? Yang disebut dengan hujan. Nah, hujan itu yang dari titik-titik air, anakku, ya. Uap air itu karena dipanaskan. Apa yang memanaskan anakku? Panas matahari. Jadi anak ibu yang berikut, ya, karena udah pintar, penguapan itu udah pintar, pembekuan itu sudah pintar. Sekarang kita akan membuat kalimat, ya. Kita sekarang membuat kalimat. Kita membuat kalimat dari kata yang tersedia. Membuat kalimat yang dari kata yang tersedia. Misalnya, mencair, contoh aku. Mencair, contohnya, mencair. Inilah kata yang tersedia. Kita buatlah kalimat dengan mencair. Siapa bisa? Siapa bisa nak membuat kalimat dengan mencair? Semua kelas 3C pasti bisa, ya, pasti bisa. Dan apa itu kita buat dengan mencair ini? Air yang dimasukkan, misalnya air, kalau diapain mencair anakku? Es itu akan mencair
kamu kocok-kocok lah. Lalu kau letakkanlah misalnya di meja, kau letakkan misalnya di luar, akan bagaimana dia? Akan mencair. Begitu juga dengan membeku, ya. Sebaliknya, nah, menyublim contohnya, menyublim, nah, menyublim. Apa itu menyublim, nakku? Menyublim adalah perubahan benda apalah ke apa? Coba. Apa itu menyublim? Siapa bisa? Perubahan benda dari mana ke benda mana? Perubahan benda padat ke benda gas. Itulah yang disebut dengan menyublim. Apa contohnya, nak? Kapur barus. Apa contoh? Kapur barus. Dari benda padat itu ke benda gas itu, itulah menyublim. Oke, nak? Kita membuat kalimat dari kata yang tersedia, ya. Dari kata yang tersedia banyak itu kita buat kata, lalu bisa kita buat kalimatnya. Karena kamu anak pintar, nakku. Karena kamu anak bijak, pasti bisa. Oke, nakku? Nah, kemudian di dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, baik di sekolah, baik di tempat bermain, kita harus bagaimana, nakku? Kita harus rukun. Baik di rumah, di sekolah, di tempat bermainmu, di gerejamu, kita harus rukun. Kita harus rukun. Nah, bagaimana caranya supaya kita selalu rukun dengan teman? Coba tipen. Bagaimana caramu, nakku, biar kau rukun dengan tetanggamu, dengan tempat bermainmu, dengan temanmu di sekolah? Bagaimana caramu, nakku? Tentu saling menghormati, saling mengasihi, saling menyayangi, ya. Sayangi temanmu, nakku, kamu juga akan disayangi, ya. Hormati temanmu, kamu juga akan dihormati. Jadi, anak ibu sekalian, dimanapun kita berada, baik kita di sekolah, baik kita di rumah, baik kita di gereja, haruslah kita saling menghormati supaya terjadi kerukunan, supaya kita rukun. Harus kita kompak, tidak boleh menghina orang lain, tidak boleh mengejek orang lain, ya. Apapun yang dilakukan teman kita, jangan kita ejek, ya. Tidak boleh, tapi kita nasihati. Nah, maukah anak ibu kelas 3C hidup rukun? Mau, nakku? Tentu mau, ya. Maukah anak ibu rukun dengan keluarga di rumah? Tentu anak ibu mau loh. Saling membantu, ya. Saling membantu kalau di rumah. Bantulah kakakmu, bantulah abangmu, ya. Saling menghormati, hormati abangmu, ya. Supaya terjadi kerukunan di rumah, supaya terjadi kerukunan di sekolah dan di mana saja. Oke, anak ibu? Nah, sampai di sini dulu penjelasan ibu pada hari ini. Tugasmu, nak, perhatikan ya. Tugasmu buku tema 3 halaman 227. Buku tema 3 halaman 227. Membuat kalimat dengan kata yang tersedia, sambungan yang tadi, ya, sambungan yang tadi. Kemudian membuat kalimat dengan kata yang tersedia 1 sampai 10. Tulis di buku tulis, nakku, ya. Dan LKS halaman 120, bagian A 1 sampai 5, bagian B 1 sampai 5, bagian C 1 sampai 5. Oke, nak? Ibu yakin anak ibu semua rajin belajar. Terima kasih.